lipat lah. Misalnya 2 juta berarti jadi 4 juta. Sistem zero waste. Jadi semua yang ada pada ikan nila itu tidak ada yang tertular. Halo, nama saya Raihatul Jannah. Alamat Desa Panembangan, RT 1 RW 2, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Umur saya 42 tahun. Bisnis kami adalah kelompok pengolah dan pemasar produk-produk hasil perikanan di desa kami. Nama UMKM kami adalah Koplasar Berkah Munjid. Untuk awal mula berbisnis itu kira-kira tahun berapa ya berdirinya UMKM ini? Jadi usaha kami dikukuhkan pada tanggal 28 Januari 2022. Lalu mengapa memulai bisnis tersebut dan bagaimana perjalanan dalam memulai bisnis tersebut? Awal mulanya yaitu kami ibu-ibu di kelompok pengolah dan pemasar itu melihat adanya potensi dari perikanan, di mana di Desa Panembangan ini kan banyak hasil ikan, terutama ikan nila. Jadi untuk kami mengolahnya agar bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Untuk perjalanan dalam memulai bisnis tersebut berarti seperti itu ya, Bu? Iya. Kira-kira berapa nih modal awal yang diperlukan untuk membuat usaha ini, dan modal tersebut tadi diperoleh dari mana gitu? Apakah uang pribadi atau ada bantuan? Awal mulanya kami dipinjami ya, ada yang meminjami sekitar kurang lebih 2 juta. Berarti uang modal awal ini sekitar 2 juta dan diperoleh dari peminjaman Ya, ya. ada. Berapa omset atau keuntungan yang didapatkan setiap bulannya? Berarti ya sekitar hasilnya itu 1 kali lipat lah. Misalnya 2 juta berarti jadi 4 juta. Oh, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya. Produk apa saja sih Bu yang dijual dari UMKM tersebut? Produk-produknya bentuknya apa aja? Jadi Koplasar Berkah Munjid ini memproduksi dengan sistem zero waste. Jadi semua yang ada pada ikan nila itu tidak ada yang terbuang. Dari dagingnya kita bikin abon, dari durinya dibuat brownies cookies, coklat. Kemudian dari kaldu ikannya dibuat remesan, dan untuk kulitnya dibuat keripik kulit. Oke, jadi ada macam-macam ya? Iya. Bagaimana cara memasarkan atau mempromosikan produk tersebut dan di mana saja? Cara mempromosikan kami lewat sosial media seperti WhatsApp, kemudian Instagram, dan juga ada Shopee Marketplace gitu. Kemudian secara langsung ya langsung ke orang-orang gitu, dipromosikan langsung. Berarti untuk kemana sajanya ini udah luas ya Ibu? Karena Ya, lewat Shopee gitu-gitu jadi udah semua orang bisa beli gitu ya lewat Shopee. itu masih baru awal aja, masih latihan Iya. gitu. Yang cepet ya biasanya kan di Panembangan ini banyak kunjungan. Nah itu kita mempromosikan dan juga menjual pada saat ada kunjungan-kunjungan dari luar daerah. Oke, lalu untuk UMKM sendiri apakah ada karyawan lain yang membantu bisnis ini? Lalu jika ada, kira-kira berapa ya jumlah karyawan dalam UMKM? Oh ya, karyawan kami itu juga sebagai anggota kelompok pengolah dan pemasar Berkah Munjid. Jadi anggotanya kami ada 12 orang, di mana masing-masing sudah ada bagiannya tersendiri. Jadi ada bagian produksi, ada bagian bazar, dan juga ada bagian pemasaran. Apakah ada kendala atau tantangan yang dimiliki selama berbisnis? Lalu solusi apa sih yang bisa dilakukan untuk menangani kendala tersebut? Nah, tantangan kami yang paling utama yaitu pada pemasaran, di mana produk-produk kami itu kan termasuk produk premium ya, agak mahal untuk orang-orang wilayah sini. Jadi
itu kesulitannya di situ. Jadi perlu ada semacam inovasi lah agar produk ini bisa diterima baik kualitasnya maupun harganya. Berarti untuk solusinya sendiri perlu inovasi lebih. Ya, inovasi yang harganya bisa diterima, orang bisa menjangkau. Ya. Motivasi dalam memulai bisnis ini tuh apa ya? Motivasinya ya ingin memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Baik. Dan ada yang terakhir itu harapan dan cita-cita untuk UMKM ini ke depannya. Semoga ya semakin sukses dan juga mendunia. Amin. Terkait ide gimana sih yang melatar belakangi inovasi dari produk olahan ikan nila sendiri, bagaimana awal kayak kita berinovasi nih dari ikan nila bisa dibuat jadi brownies, jadi kremesan kayak gitu. Apakah itu melalui penyuluh atau itu emang coba-coba sendiri dari ibu-ibu di sini seperti itu? Bagaimana tercetusnya produk brownies sendiri atau abonnya gitu? Itu karena idenya ada yang datang dari anggota sendiri, dan juga di Makassar kami kan ada pembimbingnya itu sekaligus mengarahkan kita bagaimana memproduksi dan juga menjual. Sampai sekarang pun masih dibimbing. Tapi untuk kedepannya akan ada perkembangan inovasi lagi tidak? Maksudnya seandainya ada kayak coba membuat produk ini dari olahan ikan nila gitu, apakah dari pasar berkah ini kayak menerima dan kayak misalnya akan mencoba gitu kalau misalnya ada inovasi produk yang baru gitu? Itu sangat bisa ya. Cuma kalau saat ini itu masih istilahnya mematangkan dulu produk yang ada, bagaimana diterima masyarakat dan juga dikenal, dan juga mereka sebisa mungkin ya bisa jadi pelanggan saya. Kalau untuk inovasi kami sangat terbuka lah istilahnya lah. Malah seneng kayaknya kalau coba-coba sekarang lagi musim apa, bikin roti apa kue apa itu seneng gitu. Cuma kadang ini loh harus fokusin ini dulu. Kalau ini sudah jadi, kira-kira pelanggannya sudah banyak, lah bisa nanti yang lain. Kalau nanti ini tidak difokusin nanti takutnya jadi kurang maksimal ya. Kemarin kayak dari kami pun kayak sempat ada visitasi kayak studi banding gitu sama universitas lain gitu dari pertanian kalau nggak salah, dan saya itu menyampaikan terkait inovasi di ikan nila, di mana duri ikan ini bisa dijadikan sebuah produk olahan makanan, dan tanggapan dari teman-teman kayak itu salah satu inovasi yang yang bagus, dan kayak mereka bertanya-tanya bagaimana rasanya dan bagaimana bisa kayak duri ikan yang kita tahu itu hanya berakhir jadi sampah kayak bisa diolah jadi produk makanan, dan itu dapat menguntungkan